Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Marzian, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 60 kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi yaitu penyusunan draft standar operasional prosedur atau SOP untuk mempercepat proses penyusunan dokumen rencana kerja anggaran atau RKA pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seluma. BKPSDM ini mempunyai visi misi. Visinya adalah terwujudnya pembangunan sumber daya aparatur yang disiplin, kreatif, inovatif, dan berdedikasi tinggi, serta mampu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata dengan kepribadian baik, profesional, dan bertanggung jawab. Nah, di dalam visi ini kita mempunyai misi ada 4, yaitu merumuskan kebijakan-kebijakan dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja PNS. Yang kedua, melaksanakan penetapan dan penempatan PNS dengan mempertimbangkan kompetensi, profesionalisme, dan prestasi kerja. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kepada instansi terkait dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PNS. Selanjutnya, tugas dan fungsi instansi. Dalam Perda nomor 8 tahun 2016, BKPSDM ini dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian yang meliputi sekretariat, bidang mutasi kepegawaian, bidang informasi kepegawaian, bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan kepegawai, dan bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai. Nah, di dalam tugas ini BKPSDM mempunyai fungsi yaitu menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, menyelenggarakan mutasi promosi pegawai sehubungan dengan mutasi pegawai, menyelenggarakan pengembangan karir PNS pada unit-unit kerja, menetapkan kebutuhan PNS dari satuan unit kerja guna menyusun formasi PNS, menyelenggarakan kearsipan di bidang pensiun PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya menyelenggarakan pengawasan disiplin PNS, terus menyelenggarakan pengawasan perilaku dan budaya kerja PNS, terus pelaksanaan pengembangan SBM bagi ASN, terus menilai dan mencatat prestasi kerja, perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi ini terdiri dari kepala, sudah di bawah kepala ada sekretariat, di bawah sekretariat ada 2, Kasubag Umum dan Kepegawaian, dan satu lagi Subbag Perencanaan dan Keuangan. Nah, kebetulan jabatan saya di bawah Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Lanjut, tugas dan fungsi jabatan. Jabatan saya adalah analis rencana program dan kegiatan. Nah, kebetulan dia terfokusnya ke jabatan yang kedua, yaitu menyampaikan bahan dan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan rencana daerah. Selanjutnya, identifikasi isu. Nah, identifikasi isu ini ada 9 yang bisa dijadikan isu. Yang pertama, belum adanya format baku dalam pengumpulan kerangka acuan kerja, menjadi pemicu timbulnya miskoordinasi antar stakeholder terkait. Yang kedua, lambatnya proses penyusunan dokumen RKA. Yang ketiga, kurang kerjasama dan kesadaran pegawai dari bidang-bidang sekretariat untuk mengumpulkan bahan penyusunan dokumen RKA secara tepat waktu. Yang keempat, dampak dari lambatnya proses penyusunan
dokumen terkait akan berpotensi mengganggu kinerja organisasi. Yang kelima, penataan arsip yang masih manual. Yang keenam, kerjasama antar pegawai dalam pengarsipan yang belum maksimal. Yang ketujuh, pengetahuan pegawai terhadap teknologi yang masih kurang. Yang kedelapan, sulitnya menemukan arsip pada subbagian perencanaan dan keuangan. Yang kesembilan, konsultasi dan pengaduan aplikasi SIPD kurang mendukung. Nah, ada 9 inilah identifikasi isunya. Nah, terus selanjutnya adalah untuk mengukur isu dengan metode APKL. Nah, isunya ada 9 yang identifikasi isu ini tadi. Terus kita tentukan kualitas isunya, diambil 3, dikerucutkan. Nah, ini hasilnya. Yang ke-1 ini lambatnya proses penyusunan dokumen rencana kerja anggaran. Udah tuh. Yang kedua, sulitnya menemukan arsip pada subbagian perencanaan keuangan. Yang ketiga, penataan arsip yang masih manual. Nah, sudah dapat kualitas isunya ada 3. Selanjutnya kita menggunakan metode USG. Nah, untuk metode USG ini adalah untuk menentukan prioritas isu. Nah, isu yang 3 tadi kita analisis lagi menjadi 1, yaitu yang diangkat ini adalah lambatnya proses penyusunan dokumen rencana kerja anggaran. Nah, itu adalah prioritas isu. Jadi, isu utamanya adalah ini lambatnya proses penyusunan dokumen rencana kerja anggaran. Itu isu yang akan kita angkat. Nah, selanjutnya adalah kita memakai metode Fishbone. Nah, metode Fishbone ini adalah untuk mencari penyebab dari isu lambatnya proses penyusunan dokumen RKA ini. Nah, ada 4 penyebabnya, yaitu yang pertama kurang kerjasama dan kesadaran pegawai untuk mengumpulkan bahan tepat waktu. Yang kedua ini materialnya, banyaknya rincian dari dokumen yang perlu diarsipkan. Yang ketiga metodenya, tidak ada format baku dalam pengumpulan KAK. Yang keempat adalah mesinnya atau mesin, tidak adanya acuan untuk mengatur mekanisme penyusunan dokumen RKA. Nah, kita ambil yang kita angkat adalah ini, tidak ada acuan untuk mengatur mekanisme penyusunan dokumen RKA. Sesudah isu ini tadi, kita selanjutnya menentukan teori tapisan MC Namara. Nah, dari yang penyebab isu ini tadi, kita lakukan lagi untuk menentukan gagasan kreatif yang terpilihnya. Nah, ini alternatif strateginya ada 3, yaitu yang pertama membuat surat perjanjian tentang pengumpulan dokumen RKA, yang kedua penyusunan draft SOP untuk mempercepat proses penyusunan dokumen RKA, yang ketiga memberi sanksi kepada yang terlambat mengumpulkan dokumen RKA. Itu adalah alternatif strateginya. Nah, ini kita ambil 1 untuk menentukan gagasan yang terpilih. Nah, yang terpilihnya adalah ini penyusunan draft SOP untuk mempercepat proses penyusunan dokumen RKA. Nah, selanjutnya dari isu yang terpilih ini kita membuat kegiatan dari gagasan kreatif ini. Nah, kegiatannya, uraiannya itu ada 6.
Yang pertama melakukan persiapan kegiatan aktualisasi, yang kedua mencari referensi-referensi terkait dokumen yang diperlukan untuk membuat draft SOP, penyusunan dokumen rencana kerja anggaran, yang ketiga menyusun draft SOP, penyusunan dokumen rencana kerja anggaran, yang keempat mengajukan draft SOP, penyusunan dokumen rencana kerja anggaran kepada atasan, yang kelima, mensosialisasikan draft SOP penyusunan dokumen RKA ke bidang-bidang dan sekretariat. Yang keenam, mengevaluasi kegiatan aktualisasi. Nah, dari kegiatan ini ada tahapan-tahapannya, yaitu ada 3, ada ini kan. Nah, sudah itu outputnya. Nah, selanjutnya, nah untuk keterkaitan substansi ke mata pelatihan agenda 2, ini ada nah, ini rekapitulasi rencana habituasi ke mata pelatihan agenda 2-nya. Nah, mata pelatihannya yang pertama adalah akuntabilitas, itu ada 11 mata pelatihan. Nasionalisme, yang kedua nasionalisme ini ada 11, etika publik ada 15, komitmen mutu ada 10, anti korupsi ada 4. Sedangkan jumlah aktualisasi per kegiatannya adalah kegiatan pertama 8, kegiatan kedua 8, kegiatan 3 9, kegiatan 4 10, kegiatan 5 10, kegiatan 6 7. Nah, selanjutnya rencana jadwal aktualisasi. Ini schedule-nya adalah dari 6 kegiatan ini. Yang pertama melakukan persiapan kegiatan aktualisasi dari tanggal 18 sampai 21 Oktober. Yang kedua mencari referensi-referensi terkait dokumen yang diperlukan untuk membuat draft SOP penyusunan dokumen RKA tanggal 19 sampai 25 Oktober. Yang ketiga menyusun draft SOP penyusunan dokumen RKA yaitu tanggal 26 Oktober sampai 5 November. Yang keempat, mengajukan draft SOP penyusunan dokumen RKA kepada atasan tanggal 8 sampai 12 November. Yang kelima, mensosialisasikan draft SOP penyusunan dokumen RKA ke bidang-bidang dan sekretariat tanggal 15 sampai 17 November. Yang keenam, mengevaluasi kegiatan aktualisasi tanggal 18 sampai 19 November. Nah, itu saja pemaparan dari saya tentang rancangan aktualisasi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.